Institut Teknologi Bisnis ITB, Yayasan Pendidikan Gema Yustika Rahma, kini hadir di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Kampus yang terletak di Jalan Baru, Kolon Cucu nomor 576, Kelurahan Toboleo, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate itu, kini menunggu semua proses verifikasi administrasi guna memiliki izin keabsahan. Upaya pemenuhan itu terus diupayakan pihak yayasan dengan menghadirkan tim visitasi LLDIKTI Wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara di bawah pimpinan Dr. Jans Eleka Tompesi, selaku kepala, turun melakukan pengecekan sarana prasarana dan syarat perlengkapan lainnya, Kamis tanggal 1 September tahun 2022. Kepala LLDIKTI Wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara, kepada awak media mengatakan, kesiapan yayasan sudah mencapai 80%. Namun aspek dokumen, ada dua tahap yaitu tahap pertama untuk memperoleh rekomendasi dan tahap kedua untuk memperoleh surat keputusan kementerian. Untuk perolehan rekomendasi dari LLDIKTI Wilayah Slel itu butuh ada dokumen misalnya dokumen studi kelayakan, rekam jejak yayasan, analisis tingkat kejenuhan dan analisis tingkat keberlanjutan, ungkapnya. Ia mengatakan, jika dokumen tersebut sudah lengkap dan tinggal saja menambah catatan dari tim maka tim akan segera mengeluarkan rekomendasi. Meski begitu, untuk mengeluarkan rekomendasi saat ini belum bisa dilakukan karena masih dilakukan penutupan dari kementerian. Pembukaan khususnya hanya dilakukan di wilayah 15 Papua dan Papua Barat. Kemudian dari sisi dokumen untuk nanti memperoleh perolehan SK dari aspek kriteria kurikulum, dosen dan unit pengelola program studi sudah aman. 80% sudah aman artinya sudah bagus, hanya yang perlu dipoles adalah di kurikulum karena keunikannya ada program studi kekinian, kata dia. Untuk itu, agar memenuhi aspek kurikulum harus disesuaikan dengan lokal, sebab memperhatikan visi dari yayasan dan visi dari ITB tersebut perlu diperhatikan. Sementara pembahasan di kurikulum 1.1 keunikan baru muncul 1 sementara dibutuhkan adalah 10 karena akan connecting dengan kriteria lainnya. Bagi saya rekomendasi sudah aman, hanya saja kita lagi menunggu kalau pendirian di Siagat itu sudah dibuka full, baru bisa kita sampaikan rekomendasi. Karena bila kita keluarkan sekarang juga percuma karena akan kadaluarsa. Masa expired itu 1 tahun kemudian, jelasnya. Kalau untuk program studi aman sebenarnya, karena ini kampus baru program pendirian. Jadi kalau karena dia pendirian, dia masih pembukaan terbatas, hanya masih di Papua Barat. Gitu. Untuk daerah lain dari 12, Papua Barat itu kan 14, kita kan 12 sampai selain 14 itu masih tertutup siaganya. Sehingga di sini juga ya tetap siaga. Siaga dalam arti bahwa ketika mereka masuk sudah buka, kita langsung menyurat ke kita langsung membuka, memberikan rekomendasi. Selesai. Sementara itu, Kasman Haji Ahmad selaku pendiri IPB Maluku Utara, ini adalah sebagai wujud menghadirkan perguruan tinggi berbasis teknologi dan bisnis, dan ini merupakan yang pertama di Provinsi Maluku Utara. Dirinya meyakini, hadirnya ITB akan menjadi kebanggaan masyarakat Maluku Utara, sebab ITB menghadirkan program studi yang benar-benar menjadi kebutuhan bangsa. Dengan itu, ITB Maluku Utara juga dapat menjawab kebutuhan sumber daya manusia (SDM) khususnya di Maluku Utara, dan umumnya untuk bangsa Indonesia. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Ternate itu mengatakan, Yayasan Pendidikan Gema Yustika Rahma kini terus menyiapkan dan melengkapi apa yang telah menjadi arahan Dikti sehingga akan segera terpenuhi agar secepatnya mengantongi izin operasi. Sebagaimana disampaikan bahwa kami sudah bisa, di mana dokumen kami sudah mencapai 80% dan sisa 20% masih dalam perbaikan dan kami akan segera melakukan penyesuaian. Dan yang disampaikan kekurangan-kekurangan itu akan dipenuhi, kata Kasman juga tokoh pendidikan Maluku Utara itu. Lebih lanjut Kasman mengatakan, berdasarkan karakteristik wilayah Maluku Utara, ITB dibasiskan pada agromaritim. Karena fokusnya adalah agromaritim, masih ada yang akan dikembangkan lagi yaitu bagaimana resiliensi dan sustainability masyarakat yang ada di pulau-pulau.
Dan ini akan dimasukkan apakah dalam wujud mata kuliah atau dalam bentuk kajian yang akan dikembangkan. Selain itu juga bakal memasukkan satu mata kuliah yaitu pendidikan anti korupsi dan itu akan dimasukkan dalam kurikulum dan dikembangkan di kampus. Ini menjadi anjuran dan kewajiban kita untuk bersih-bersih karakter di Indonesia dan khusus di Maluku Utara, ujarnya. Ya, dokumen kami ini sudah bisa, kemudian 20% itu ada perbaikan di sana-sini dan itu kami sebagai yayasan akan segera melakukan penyesuaian, perubahan sesuai dengan kan. Yang menarik di sini dari visi Pak Palandua Dikti berdasarkan karakteristik wilayah kita dan memang ITB ini kita basiskan pada agromaritim. Karena dia agromaritim, di situ masih muncul ada satu memang yang harus dikembangkan lagi. Misalnya salah satunya adalah bagaimana resiliensi dan sustainability masyarakat yang ada di pulau-pulau. Itu yang perlu kami masukkan, apakah dia dalam wujud mata kuliah atau dalam bentuk kajian yang akan kami kembangkan. Kemudian yang berikut adalah yang menarik, kami belum masukkan kemarin ada satu anjuran bahkan cenderung berdekatan ke wajib. Ada satu mata kuliah yang memang belum kami cantumkan di situ, yakni pendidikan anti korupsi, ya, PAK. Dan itu yang akan kami masukkan di kampus ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum yang akan kami kembangkan di ITB ini.